Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Rifki. Saya peserta laksana angkatan ketiga dengan nomor NDH 25. Saya CPNS di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian dengan jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan. Judul aktualisasi yang akan saya laksanakan adalah perancangan sistem monitoring kelompok perikanan. Sebelum membahas tentang isu aktualisasi, saya akan menjelaskan secara singkat profil instansi. Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian atau biasa disebut dengan DKP 3 memiliki 4 bidang dan 3 UPT unit pelayanan teknis. Bidang yang ada di DKP 3 antara lain 1. Bidang ketahanan pangan, 2. Bidang perikanan tangkap dan budidaya, 3. Bidang pertanian, dan keempat bidang peternakan. Dan untuk unit pelayanan teknis atau UPT antara lain 1. UPT tempat pelelangan ikan, 2. UPT balai benih ikan, dan ketiga UPT rumah potong hewan. Dari 3 isu yang ada, terpilih satu isu yang penting yang didapat menggunakan metode USG, yaitu isu tentang belum tersedianya laporan monitoring secara berkala. Rancangan aktualisasi dilakukan untuk menyelesaikan isu yang sudah terpilih. Ada 5 kegiatan aktualisasi antara lain. Yang pertama, membuat penjadwalan monitoring kelompok perikanan. Yang kedua, berkoordinasi dengan kelompok untuk mengatur jadwal monitoring. Yang ketiga, sosialisasi tentang Permen KP nomor 28 tahun 2024. Yang keempat, melakukan monitoring kelompok perikanan. Dan yang terakhir, membuat laporan hasil dari monitoring. Itulah 5 kegiatan aktualisasi, dan mari kita bahas satu persatu. Kegiatan pertama, membuat penjadwalan monitoring kelompok perikanan. Yang pertama, meminta data kelompok. Yang kedua, identifikasi data kelompok. Yang ketiga dan keempat, mengatur frekuensi monitoring dan jumlah kelompok. Dan yang terakhir, menentukan kelompok perikanan yang akan dimonitoring. Lanjut ke kegiatan kedua, koordinasi dengan kelompok perikanan untuk mengatur jadwal monitoring. Yang pertama, menghubungi kelompok perikanan. Yang kedua, menjelaskan maksud dan tujuan koordinasi. Dan yang ketiga, melakukan kesepakatan jadwal monitoring kelompok perikanan. Yang keempat, mengkonfirmasi kesepakatan. Dan yang terakhir, memasukkan jadwal yang sudah disepakati ke dalam rencana monitoring kelompok perikanan. Kegiatan ketiga, sosialisasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024 tentang penumbuhan dan pengembangan kelembagaan pelaku usaha dan pelaku pendukung sektor kelautan dan perikanan. Sebelum melakukan sosialisasi, ada beberapa yang perlu disiapkan, mulai dari spanduk sosialisasi, memastikan piagam pengukuhan kelompok perikanan, dan mempelajari materi yang akan disosialisasikan tentang Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2024. Setelah semua persiapan telah dilakukan, maka pelaksanaan sosialisasi Permen KP Nomor 28 Tahun 2024 dilaksanakan secara tatap muka langsung di lokasi kelompok perikanan, dengan melibatkan mulai dari petugas, rekan kerja, dan penyuluh perikanan. Selama sosialisasi, forum diskusi dibuka untuk mengetahui apa saja kendala dan masalah yang dihadapi oleh kelompok perikanan, agar dapat dicarikan solusinya secara bersama-sama. Penyerahan piagam pengukuhan kepada kelompok sesuai dengan Permen KP nomor 28 tahun 2024. Kegiatan keempat, melakukan monitoring kelompok perikanan. Membuat
Membuat surat tugas. Surat tugas dibuat agar monitoring ini sah secara hukum dan dapat dipertanggungjawabkan. Surat tugas sendiri dibuat melalui aplikasi Serikandi dengan format surat tugas yang sudah ditentukan. Yang kedua, memastikan kembali jadwal monitoring kepada kelompok perikanan. Yang ketiga, melakukan monitoring atau kunjungan ke kelompok perikanan. Dalam kegiatan monitoring, ada sesi tanya jawab mengenai apa saja masalah yang dihadapi oleh kelompok, dan petugas melakukan pendampingan dan pembinaan apa saja yang perlu diperbaiki oleh kelompok. Kegiatan kelima, membuat laporan hasil dari monitoring kelompok perikanan. Tahap pertama, menyiapkan data hasil dari monitoring kelompok perikanan. Yang kedua, menyusun data dan dokumentasi hasil dari monitoring. Yang ketiga, membuat laporan hasil dari monitoring. Dan yang keempat, melaporkan laporan hasil dari monitoring. Selama proses aktualisasi, saya menjadi lebih paham tentang nilai-nilai ASN berakhlak. Setiap tindakan, baik dalam bekerja maupun di kehidupan sehari-hari, mulai dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Demikianlah seluruh proses aktualisasi ini. Saya, Muhammad Syarif Rifki, sebagai peserta Latsar, berkomitmen untuk memastikan rangkaian kegiatan dalam aktualisasi ini tetap berjalan dengan baik, serta selalu melakukan perbaikan tiada henti dengan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dan selalu menjaga komunikasi baik kepada rekan kerja maupun kepada masyarakat yang bergerak di bidang perikanan. Dan juga saya akan selalu menanamkan nilai-nilai ASN berakhlak dalam setiap menjalankan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Saya Ningtyas Rahayu Wilujeng sebagai Ketua Kelompok Minat Sejahtera. Dengan adanya kegiatan monitoring kelompok, kami jadi lebih tahu apa saja yang dibutuhkan kelompok untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Dan ketika kelompok kami mendapati masalah, bisa dicarikan solusi secara bersama-sama. Intinya dengan adanya kegiatan monitoring kelompok ini sangat bermanfaat bagi kelompok Minat Sejahtera dan anggota kelompok Minat Sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayanti, penyuluh perikanan Kota Bontang. Dengan adanya kegiatan monitoring kelompok perikanan dapat menjadi wadah kolaborasi antar dinas perikanan dan penyuluh perikanan Kota Bontang, serta memastikan bahwa setiap pihak memainkan perannya dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi kelompok perikanan dan merencanakan langkah-langkah ke depan secara bersama-sama untuk mewujudkan usaha perikanan yang baik dan berkelanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli MPI selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang. Dengan ini memberikan dukungan kepada Saudara Muhammad Syarif Rifki, Jabatan Penata Kelola Kelautan dan Perikanan di Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kota Bontang, memberikan dukungan rancangan aktualisasi dengan judul Perancangan Sistem Monitoring Kelompok Perikanan. Saya sebagai Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya melalui kegiatan monitoring memastikan supaya program melalui dari bantuan sarana prasarana hingga pengawasan berjalan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Dengan secara keseluruhan kegiatan monitoring ini bisa berjalan efektif untuk keperluan dasar dalam pengambilan kebijakan ke depannya. Dan kami berkomitmen khususnya di bidang perikanan tangkap dan budidaya untuk meningkatkan kualitas, frekuensi, monitoring, dan capainya kesejahteraan masyarakat perikanan berkelanjutan. Ini tugas besar buat Mas Syarif supaya perikanan Kota Bontang ini bisa lebih maju dan bisa mensejahterakan masyarakat Kota Bontang. Demikian, semangat Mas Syarif.